Baik, perkenalkan nama saya Christy Oliver Terangan dengan NIM 21024204. Saat ini saya akan menjelaskan untuk materi 10 AI, yaitu mengenai algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pembelajaran mesin, khususnya dalam pengklasifikasian data. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma ID3 atau Iterative Decomposition Tree yang diciptakan oleh Ross Quinlan. Kemudian kita masuk pada penjelasan. Yang pertama, tujuan. C4.5 digunakan untuk membangun pohon keputusan atau biasa disebut decision tree yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data. Pohon keputusan adalah model yang menggambarkan keputusan dan kemungkinan hasil dari keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya proses kerja. Proses kerja algoritma C4.5 meliputi beberapa langkah utama. Yang pertama ada pengumpulan data, pemilihan atribut, pembangunan pohon, pemangkasan pohon. Kita masuk pada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan dataset yang berisi fitur atau atribut dan label atau kelas yang ingin diprediksi. Selanjutnya, pemilihan atribut. Pemilihan atribut. C4.5 memilih atribut yang paling informatif untuk membagi data. Ini dilakukan dengan menghitung rasio informasi atau gain ratio dari setiap atribut. Atribut dengan rasio informasi tertinggi akan dipilih sebagai node pada pohon keputusan. Selanjutnya, pembangunan pohon. Setelah atribut dipilih, data dibagi berdasarkan nilai atribut. Dan proses ini diulang secara rekursif untuk setiap subset data hingga salah satu kondisi berhenti terpenuhi. Misalnya, semua data dalam subset memiliki kelas yang sama atau tidak ada atribut tersisa untuk dibagi. Kemudian yang terakhir, pemangkasan pohon. Setelah pohon keputusan dibangun, C4.5 melakukan pemangkasan untuk mengurangi kompleksitas pohon dan mencegah overfitting. Pemangkasan dilakukan dengan menghapus cabang-cabang yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap akurasi model. Kita masuk pada keunggulan algoritma C4.5. Yang pertama, dapat mengatasi data dengan atribut kategorikal dan numerik. Jadi, C4.5 ini dapat menangani atribut dengan tipe data yang berbeda, termasuk data numerik dan kategorikal. Kemudian yang kedua, menggunakan rasio informasi. Jadi, algoritma C4.5 ini menggunakan rasio informasi untuk memilih atribut yang membantu dalam mengurangi bias terhadap atribut dengan banyak nilai. Kemudian selanjutnya kemampuan pemangkasan. Jadi proses pemangkasan membantu dalam meningkatkan generalisasi model dan mengurangi risiko overfitting. Dan yang terakhir, mampu menangani data yang hilang. Jadi algoritma ini dapat menangani data yang hilang dengan cara yang efisien. Sedangkan kelemahan dari algoritma C4.5 ini yang pertama ada kompleksitas waktu. Jadi proses pemilihan atribut dan pembangunan pohon dapat menjadi kompleks dan memakan waktu, terutama untuk dataset yang besar. Kemudian selanjutnya overfitting. Meskipun ada pemangkasan, algoritma C4.5 masih dapat mengalami overfitting jika tidak diatur dengan baik. Untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan algoritma ini ada di berbagai bidang, termasuk untuk dalam bidang untuk diagnosa medis, analisis kredit, dan pemasaran. Jadi jika di diagnosis medis, dia fungsinya untuk mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gejala. Kemudian untuk analisis kredit, jadi tugasnya untuk menentukan kelayakan kredit berdasarkan data peminjam. Sedangkan untuk pemasaran, ini disegmentasi pelanggan dan analisis perilaku konsumen.
Implementasinya, algoritma C4.5 telah diimplementasikan dalam berbagai perangkat lunak dan pustaka pemrograman seperti WK yang memungkinkan pengguna untuk menerapkan algoritma ini dengan mudah pada dataset mereka. Dengan pemahaman ini, algoritma C4.5 dapat dianggap sebagai alat yang kuat dalam analisis data dan pengklasifikasian dan memberikan cara yang efektif untuk membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk materi 10 AI, yaitu algoritma C4.5. Sekian, terima kasih.